Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring matematika SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan pelajari topik baru, yaitu lingkaran. Oke, langsung aja, indikator apa saja yang kalian harus pelajari. Yang pertama, indikator yang perlu kalian kuasai adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk unsur-unsur lingkaran ini terdapat yang pertama titik pusat. Ini adalah titik pusat P. Setiap lingkaran memiliki satu titik pusat, yaitu titik P. Kemudian keliling lingkaran. Keliling lingkaran seperti ini, yang mengelilingi titik P. Kemudian garis tengah atau diameter, misalkan seperti ini, garis AB, seperti ini, garis CD, ini termasuk diameter. Kemudian untuk jari-jari seperti ini, A ke P atau P ke E, ini adalah jari-jari. Sedangkan untuk busur, misalnya garis lengkung AD, AD ini adalah busur lingkaran. Atau misalkan DB ini juga busur lingkaran, BE ini juga busur lingkaran, CE ini juga busur lingkaran, AC ini juga busur lingkaran. Atau busur lingkaran yang mayor, kalau AD ini busur lingkaran minor, kalau mayor itu AD yang besar seperti ini. Jelas ya? Tali busur seperti ini adalah tali busur AD. Kemudian tali busur AC. Oke, kemudian titik P ke G ini adalah garis apotema. Ingat-ingat, titik P ke G ini adalah apotema, garis yang tegak lurus terhadap tali busur. Ini tali busur, ini tali busur. Catatan yang pertama, diameter selalu 2 kali panjang jari-jari. Maka D sama dengan 2R. Jadi diameter ini adalah 2 kalinya jari-jari. PF tegak lurus dengan tali busur AD, maka AG sama dengan DG. Berarti ini kan tegak lurus terhadap tali busur, maka jarak A ke G itu sama dengan jarak G ke D. Baiklah, unsur lingkaran yang berikutnya, kalian mempelajari juring lingkaran. Ini namanya juring lingkaran yang diarsir ini ya, BPD ini juring lingkaran, atau APD ini juga juring lingkaran. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur, ini namanya tembereng. Dibatasi oleh tali busur. Sudut pusat, ini sudut pusat karena berpusat di pusat lingkaran. Sudut keliling ya, dibentuk oleh 2 tali busur, AC sama CP seperti ini. Berarti ini adalah sudut keliling. Berikutnya, indikator yang kedua adalah keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, keliling lingkaran dulu. Kita telah mengetahui bahwa P sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter, maka keliling lingkaran P kali diameter. Dengan demikian dapat dituliskan rumusnya, keliling lingkaran adalah P kali diameter atau 2P kali jari-jari. Ingat, P di sini bisa bernilai 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Kalau diameternya atau jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka kalian gunakan 22/7. Berikutnya kita akan mempelajari contoh penerapan soal tentang keliling lingkaran. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 15 cm dan 28 cm. Oke, baiklah, langsung aja ya nak. Ingat, rumusnya adalah 2πr. Karena di sini R-nya tidak kelipatan
7, maka kita pakai pi-nya 3,14. Kita kalikan semua 2 pi r sehingga diperoleh 94,2. Berikutnya, karena 28 adalah kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya adalah 22/7 sehingga diperoleh 176. Berikutnya contoh kedua, diketahui taman berbentuk lingkaran dengan keliling. Ini sudah diketahui keliling. Tentukan panjang diameternya. Oke, penyelesaiannya untuk mencari diameter maka keliling dibagi dengan pi. Ya, atau keliling dimasukkan berapa, pi dimasukkan berapa, diameternya berarti keliling dibagi pi sehingga diperoleh 90 meter. Contoh berikutnya, sebuah roda dengan diameter 65 cm digelindingkan di lantai. Roda itu berputar sebanyak 8 kali. Panjang lintasan adalah banyak putaran dikali dengan keliling roda. Oke, panjang lintasannya adalah banyak putaran dikali keliling sehingga diperoleh 8 dikali keliling. Karena yang diketahui diameter maka pi kali d. Maka 8 dikali pi dikali d diperoleh 1632,8 cm. Kita jadikan meter dibagi 100, maka panjang lintasan tersebut adalah 16,328 meter. Contoh berikutnya. Nih, perhatikan gambar di kanan ini. Ini yang busur pendek ya, AB. Ini yang busur mayor, yang panjang. Oke. Panjang radius R adalah 63 cm. Ya. Sudutnya 120 derajat. Tentukan panjang pendek AP. Panjang busur yang pendek, bukan pendek ya ini ya. Panjang busur yang pendek AB itu ini. Oke, penyelesaian. Kita karena ini panjang busur adalah sebagian dari keliling lingkaran, maka kita gunakan rumus keliling lingkaran. Maka dijawab panjang busur pendek AB adalah sudut 120 derajat dibagi dengan 360 derajat. Karena maksimal satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kita kalikan dengan keliling sehingga diperoleh 1/3 kali 2 pi r sama dengan 132 cm. Jadi panjang busur AB ini adalah 132 cm. Sekarang contoh berikutnya, contoh yang kelima. Ini ada dua roda, roda 1 sama roda 2 yang sama-sama berputar. Roda kecil memiliki diameter 30 cm, roda besar memiliki diameter 50 cm. Jika roda kecil berputar 20 kali, berapa kali roda besar berputar? Berarti kita gunakan perbandingan apa? Berbalik nilai seperti ini. Ya. Yang pertama kita gunakan N sama dengan ini ya. N1 sama N2 lah. Di sini kan kita nggak tahu banyak putarannya roda yang kedua, berarti kita cari gunakan rumus yang NK1 kita N tetap N. Berarti keliling yang pertama kita cari dulu, keliling yang kedua kita cari dulu menggunakan rumus pi kali d sehingga diperoleh 157. Sedangkan NK1 N-nya tadi kan 20 kali kita masukkan di sini, terus kita cari keliling yang pertama sehingga diperoleh 94,2. Tinggal masukkan saja, ini kita kalikan terus dibagi 157. Maka N-nya adalah 12 kali berputar. Indikator berikutnya, kalian diharapkan bisa menguasai luas lingkaran. Luas lingkaran di sini seperti ini ya. Itu bisa diperoleh dari luas persegi panjang seperti ini. Sehingga karena panjangnya adalah setengah keliling, lebarnya adalah R, maka luas lingkaran diperoleh pi r kuadrat. Seperti ini. Ingat-ingat ya. Kalau tadi keliling lingkaran 2 pi r, kalau dengan jari-jari diameternya pi kali d, sekarang kita luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat.
Untuk setiap lingkaran luasnya dapat dihitung dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Jari-jarinya kalau misalkan kelipatan dari 7 maka kita gunakan pi 22/7, kalau tidak berarti 3,14. Contoh yang pertama, hitunglah luas lingkaran jika diameternya 20 cm sama 42 desimeter. Oke, diketahui diameternya 20 ya, maka jari-jarinya separuhnya. Maka luasnya pi R kuadrat, karena tidak kelipatan 7 kita pakai 3,14 sehingga diperoleh 314 cm persegi. Yang B diketahui 42 desimeter, jari-jarinya kita bagi 2 diperoleh 42 dibagi 2 21 desimeter, luasnya diperoleh 1386 cm persegi. Desimeter persegi ya, maaf, kemudian kita ubah ke cm persegi. Contoh yang kedua, keliling lingkaran sudah diketahui, hitunglah luas. Penyelesaiannya adalah kelilingnya diketahui 62,8 cm, ditanyakan luasnya. Bagaimana menjawabnya? Luas lingkaran pi R kuadrat, kelilingnya 2 pi R. Ya udah, kita masukkan kelilingnya 62,8, 2 dikali pi 3,14 dikali R, sehingga kita peroleh 62,8, 2 kali 3,14 berarti 6,28, sehingga diperoleh R nya sama dengan 62,8 dibagi 6,28, berarti jari-jarinya 10. Luasnya tinggal memasukkan saja 3,14 dikali 10 kuadrat sehingga diperoleh 100, kita kalikan 314 cm persegi luasnya. Contoh yang ketiga, gambar di kanan ini adalah suatu daun pintu yang berbentuk setengah lingkaran dan persegi. Keliling daun pintu berapa, luas daun pintu tersebut berapa. Oke, sekarang ini ya, kelilingnya kita bisa cari. Kelilingnya berarti ini yang sekeliling yang pinggirnya ini aja ya, abaikan yang di dalam. Karena di sini KL 98 cm, maka ini diameter lingkaran 98 cm. Oke, baiklah, kita hitung. Kelilingnya berarti NK ditambah KL ditambah LM ditambah busur MN. Busur MN ini berarti adalah keliling setengah lingkaran. Kita masukkan saja, karena di sini sama semua. Karena kan persegi, berarti ini 98, 98, 98, berarti 3 kali 98 ditambah setengah lingkaran, kelilingnya diperoleh 154, maka daun pintu kelilingnya adalah 448 cm. Bagaimana dengan luas? Luasnya berarti luas persegi ini ditambah dengan luas setengah lingkaran. Luas persegi sisi kali sisi ditambah setengah kali pi R kuadrat diperoleh 13.377 cm persegi. Contoh yang keempat, ini ya, perhatikan gambar. Di sini disuruh mencari luas yang diarsir. Gak usah bingung luas yang diarsir. Ini bentuknya kan persegi. Maka luas yang diarsir adalah luas persegi dikurangi, ini kan seperempat lingkaran, karena di sini siku-siku. Kalau siku-siku berarti seperempat lingkaran. Berarti kita peroleh untuk mencari luas yang diarsir seperti ini. Ini ya, seperempat lingkaran, berarti seperempat pi R kuadrat. Luas yang diarsir sama dengan luas persegi ABC dikurangi seperempat lingkaran, sehingga diperoleh sisi kuadrat dikurangi seperempat lingkaran, sehingga diperoleh, ini kita masukkan, tinggal mengurangi saja, sehingga diperoleh 86 cm persegi. Soal berikutnya, ini adalah rumus cepat tentang indikator yang telah kita pelajari. Cara menghitung busur, tali busur, keliling, dan luas tembereng lingkaran.
Untuk busur, rumusnya adalah sudutnya berapa dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Tali busur itu adalah 2 kali jari-jari. Sin sudutnya berapa dibagi 2. Keliling lingkaran, keliling ya, di sini kita pakai sudut. Misalkan ini yang ditanyakan kelilingnya ini ya. Berarti sudutnya berapa dibagi 360 ditambah 2πr ditambah 2r sin sudutnya berapa per 2. Luas juring rumusnya adalah sudutnya berapa dibagi 360 dikali luas lingkaran. Luas segitiga ini ya, itu adalah setengah r kuadrat sin theta. Luas tembereng berarti yang ini, berarti sudutnya berapa dibagi 360 pi r kuadrat dikurangi setengah r kuadrat sin theta. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari tentang garis singgung. Pengertian garis singgung lingkaran yaitu seperti ini. Oke. Nah, garis singgung itu ini, menyinggung lingkaran. Setiap lingkaran ada banyak garis singgung sebagai berikut. Nah, ini namanya titik singgung. Ini garis singgung, garis singgung, garis singgung. Garis singgung ialah garis lurus yang memotong lingkaran pada satu titik. Ya, ini garis singgung memotong di titik K. Titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung. Setiap garis singgung saling tegak lurus dengan jari-jari di titik singgung. Jadi ini tegak lurus. Ini jari-jari dengan garis singgungnya selalu tegak lurus. Contoh pertama. Pada gambar di atas, garis LM ini menyinggung lingkaran di titik M ya, tegak lurus dengan jari-jari P ini. Maka tentukan besar sudut KLM. Oke. Di sini sudah diketahui tadi, kalau misalkan garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari, maka di sini adalah siku-siku, ya. Oke, di sini jari-jari, ini jari-jari. Berarti kita sudah punya segitiga sama kaki. Ini kakinya sama ya. Kita cek yang MK. MK bagaimana? MK ini ternyata juga sama. Berarti ini ketiga sisinya sama. Kalau ketiga sisinya sama, berarti segitiga yang kuning ini adalah segitiga sama sisi. Maka sudutnya ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Oke, untuk mencari KLM maka 180 derajat dikurangi KPM. Ini ya, KPM sudut ini ditambah PML sehingga diperoleh 30 derajat. Oke, untuk mencari sudut KLM caranya bagaimana? 180 derajat dikurangi jumlah sudut KMP dan sudut PML yang ini. PML ini yang tadi 90 derajat. Berarti sudut segitiga ini ditambah sudut siku-sikunya. Oke. Berikutnya ada gambar. Pada gambar di kanan ini PA 9 cm itu berarti jari-jarinya ya. Tentukan panjang BC. Ini ya, panjang BC. Karena di sini siku-siku di sini berarti kita punya Pitagoras. Pitagorasnya berarti segitiganya ini. Karena di depan siku-siku berarti PB ini adalah sisi miring segitiga. Berarti 9 tambah 6 15. Berarti untuk mencari BC sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Maka diperoleh 144 cm kita akar. Maka diperoleh 12 cm. Ingat ya, Pitagoras kalau ada 9 15 berarti yang satu 12. Dengan pokok Pitagorasnya bilangannya adalah 3, 4, 5. Sekarang soal berikutnya, contoh 3 seperti ini.
Jadi ada gambar lingkaran, kemudian seperti ini adalah gambar segitiga, berarti digabung ini bisa menjadi layang ya. Oke, maka kita cari jika PS nya 15 cm, ini PS jari-jarinya 15, PR ini adalah sisi miring 25. Kalau ada 15 sama 25 berarti jelas SR nya Pythagoras ya, dari 3, 4, 5, maka SR nya diketahui 20. Sebenarnya nggak usah ngitung, maka diperoleh SR-nya 20. Di sini kalian disuruh mencari luas layang-layang. Gampang sekali. Luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga. Maka karena luas segitiga yang ini adalah ini sebagai alas, yang ini sebagai tinggi SR-nya. Sehingga diperoleh 300 cm persegi. Oke. Jadi luas layang-layangnya adalah 300 cm persegi. Baiklah, kita sekarang mempelajari indikator berikutnya, garis singgung persekutuan. Ini ada 2 lingkaran seperti ini. Ya. Garis singgung persekutuan 2 lingkaran itu ada 2 jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan luar itu garis AB seperti ini nak. CD ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau garis singgung persekutuan dalam itu MN dan KL seperti ini. Oke, baiklah, kita akan pelajari lebih lanjut garis singgung persekutuan. Menentukan garis singgung persekutuan luar seperti ini ya. Ini garis singgung persekutuan luar. Oke, ini adalah jari-jari lingkaran, ini adalah jari-jari lingkaran kecil, ini jari-jari lingkaran besar. Ini adalah jarak 2 pusat lingkaran. Oke, jika OP 17, ini OP ya, 17 jarak 2 pusat lingkaran, maka OA ini adalah jari-jari 11 cm dan PB yang kecil ini adalah 3 cm. Tentukanlah panjang AB garis singgung persekutuan luarnya. Berarti AB ini sama dengan CP. Oke ya. Maka untuk mencari CP kita gunakan Pythagoras lagi. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 8 dari mana? Dari 11 dikurangi 3. Ini kan tadi 3. Berarti ini ke sini 8. Sehingga diperoleh AB-nya adalah 15 cm. Secara rumus, garis singgung persekutuan luar adalah GSPLAB, garis singgung persekutuan luar ini sama dengan akar kuadrat jarak titik pusat 2 pusat lingkaran dikurangi ya jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dikuadratkan. Saya ulangi lagi, garis singgung persekutuan luar rumusnya adalah akar jarak 2 pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dikuadratkan. Contoh, jari-jari lingkaran besar 15, lingkaran kecil 5, jarak titik pusat 2 lingkaran 26. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Langsung aja masukkan ke rumus. Oke, akar jarak 2 pusat lingkaran, jari-jari besar kurangi jari-jari kecil dikuadratkan. Udah selesai. Ketemunya akar 576 berapa? 24 cm. Sehingga garis panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Contoh yang kedua, jari-jari kecilnya 2 cm, jari-jari besarnya 11 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya sudah diketahui 12 cm. Jarak titik pusat kedua lingkaran itu bagaimana? Kita jawab. Oke, secara rumus kita tulis dulu. Ini sudah diketahui GSPL ya, berarti di sini GSPL-nya kita masukkan. Akar pindah ruas jadi GSPL kuadrat sama dengan OP kuadrat titik pusatnya ini dikurangi
jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Berarti 12 kuadrat, OP kuadrat kurangi 2 min 11 atau 11 min 2 terserah, 9 kuadrat ya berarti ya 14, maka diperoleh 81. OP kuadrat sama dengan 144 ditambah, karena ini pindah ruas jadi plus ya, tambah 81 berarti 225. OP sama dengan akar 225 15 cm. Jadi jarak titik pusat dua lingkaran tersebut adalah 15 cm. Contoh yang ketiga, di sini ada dua roda yang dikaitkan dengan tali. Berarti kita punya dua garis singgung persekutuan luar ya, ditambah keliling satu lingkaran. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Kebetulan ini jari-jarinya sama, yaitu 5 cm. Jarak titik pusat lingkarannya adalah 13 cm. Panjang tali penghubungnya berapa? Panjang tali penghubungnya adalah, kita jawab, 2 kali panjang garis singgung persekutuan luar, ini ya, sama ini, ditambah 2 kali keliling setengah lingkaran. Ini kan setengah lingkaran, jadi kalau digabungkan jadi satu lingkaran. GSPL nya kita cari dulu. 5 kurangi 5 0 ya, sehingga diperoleh 169, kita akar berarti 13 cm. Sehingga kelilingnya kita cari, karena di sini setengah lingkaran maka tinggal keliling lingkaran saja, satu lingkaran. Ini kan setengah lingkaran, yang ini setengah lingkaran, jadi satu lingkaran. Kelilingnya menjadi 2 PR, kita kalikan semua sehingga diperoleh 31,4. Panjang tali yang dibutuhkan berarti 2 kali 13 ditambah 31,4, 26 ditambah 31,4 diperoleh 57,4 cm. Maka panjang tali yang dibutuhkan 57,4 cm. Sekarang kita menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Tadi sudah menentukan panjang garis singgung persekutuan luar ya. Panjang garis singgung persekutuan dalam ini adalah persekutuan dalam KL. Oke. Ini tak tarik garis ya. Ini sebetulnya juga sama, membentuk segitiga seperti tadi. Pada segitiga OPM, segitiga yang besar, sudutnya adalah 90 derajat dengan siku-siku di M ya. KL ini sama dengan MP. Oke, dengan OM adalah O ke M, ini berarti jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Maka rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam sebagai berikut. Jarak pusatnya dikuadratkan ya, akar dari OP kuadrat dikurangi jari-jarinya tadi dijumlahkan, jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Bedanya tadi, kalau garis singgung persekutuan luar jari-jarinya diselisihkan, tapi kalau garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya dijumlahkan. Oke, berikutnya anak-anakku, langsung ke contoh saja. Karena ini persekutuan dalam ya, garis singgung persekutuan dalam berarti dua jari-jari ini dijumlahkan. Oke. OP jarak antar dua pusat lingkarannya 17. Sebetulnya kita pakai Pitagoras langsung bisa. Jari-jari dijumlahkan kan 8. Ini ada 17. Kalau Pitagoras 8 sama 17 berarti yang satu berapa? Yang satu 15. Sebetulnya sudah ketemu pakai Pitagoras tanpa menghitung. Tapi ini kita belajar menghitung pakai rumus, tinggal masukkan ke rumus ya, sehingga diperoleh 15 cm. Contoh 2 seperti ini, jari-jarinya sama kebetulan 4 ya. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya berapa? Jika AB di sini sudah diketahui, AB diketahui adalah 18. Ini kan jari-jari, ini kan jari-jari, padahal ini sudah diketahui jari-jarinya 4. Berarti mencari OP bagaimana? Mencari OP sama dengan AB dikurangi jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng
mencari panjang garis singgung persekutuan dalam KL. KL ini bagaimana caranya? OP kita cari dulu, berarti AB dikurangi jari-jari kurangi jari-jari sehingga diperoleh 10. Jumlah jari-jari 1 ditambah jari-jari 2, 4 tambah 4 ya, sehingga diperoleh 8, 8 kuadrat, 64, 10 kuadrat, 100. Sehingga diperoleh akar 36 yaitu 6 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam KL adalah 6 cm. Contoh berikutnya seperti ini. Kalian disuruh mencari panjang MQ. Ya. Panjang MQ. Berarti M ke Q. Berarti kita mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dikurangi jari-jari ya. Oke. Kita hitung. MQ sama dengan berarti PQ dikurangi PM. PM itu jari-jarinya. MQ sama dengan KL. KL ini adalah garis singgung persekutuan dalam, atau PQ. PQ ini kan garis singgung persekutuan dalam sama dengan KL dikurangi dengan jari-jari. Berarti MQ sama dengan, kita cari garis singgung persekutuan dalamnya dulu sehingga diperoleh 36. Oke, garis singgung persekutuan dalam sudah ketemu 36, maka MQ jari-jarinya yang PM tadi kan 5,5, berarti diperoleh selisihnya 30,5. Jadi panjang MQ adalah 30,5 cm. Sekarang kita luas segitiga-nya bagaimana? Luas segitiga OPQ segitiga yang besar ini caranya gampang sekali. Berarti ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Berarti kita masukkan rumus OQ adalah jari-jari 1 ditambah jari-jari 2, kemudian diperoleh 15. Kita masukkan saja, berarti 15 kali PQ tadi kan 36, sehingga diperoleh luas segitiganya adalah 270 cm persegi. Semoga paham ya nak. Berikutnya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Busur sebagai sudut adalah sama dengan seperti ini. Busur sebagai sudut sama dengan sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Nah, seperti ini. Karena berpusat lingkaran, maka ini adalah sudut pusat. Sudut yang dibentuk dua jari-jari, ya. Sekarang kita, ini ada sedikit catatan. Besar busur itu dinyatakan dalam sudut atau derajat. Panjang busur dinyatakan dalam satuan panjang. Besar busur satu lingkaran adalah 360 derajat, ya. Sedangkan panjang busur satu lingkaran itu adalah keliling satu lingkaran. Contoh 1. Nih, POQ 75 derajat, tentukan besar busur PQ, busur RS, busur PS. Kita jawab, busur PQ sama dengan sudut POQ, berarti 75 derajat. Busur RS sama dengan sudut ROS, 75 derajat. Busur PS sama dengan sudut POS, berarti 180 kurangi 75 derajat, 105 derajat. Seperti ini gambar tampilannya. Sudut sebagai jarak putar, ini diputar, nah seperti ini, sehingga diperoleh satu putaran 360 derajat. Jadi sudut APB adalah 360 derajat. Setengah putaran penuh seperti ini, setengah putaran penuh diperoleh 180 derajat, ya. Jadi di sini ada contoh berapa putaran penuh 36 derajat itu. Berarti 36 derajat itu adalah 1/10 putaran penuh. Ini tinggal menentukan besar sudut. 3/4 putaran berarti 3/4 kali 360. Seperti ini.
Ini contoh untuk mencari besar sudut yang diketahui berapa putarannya. Oke, tinggal menghitung saja ya nak. Berikutnya, berapa putarankah sudut berikut? Caranya gampang sekali. Berarti 80 bagi 360. Berarti 2/9 putaran. Oke, ini untuk mencari putaran. Tadi sudah mencari besar sudut, sekarang mencari putaran juga sudah. Berikutnya, kesimpulan, satu putaran penuh adalah perputaran dari awal sampai kembali ke posisi semula, berarti 360 derajat. Setengah putaran itu 180 derajat. Untuk mencari N derajat berapa putaran penuh, berarti N per 360. Itu untuk mencari banyak putaran. Kalau mencari sudut, berarti tinggal mengalikan berapa putarannya dikali 360 derajat. Berikutnya indikator tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat ialah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari, sedangkan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Sudut keliling ialah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Titik sudut setiap sudut keliling terletak pada keliling lingkaran. Oke, seperti ini gambarnya. Ini sudut pusat, ya, dibentuk oleh dua jari-jari. Ini sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Hubungan sudut pusat sama sudut keliling, ya. Seperti ini kita mempelajari soal pengantar dulu. Masing-masing gambar berikut ini X derajatnya berapa? Oke, jawab. Yang pertama, mencari X berarti 60 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 115 derajat. Mencari X yang kedua seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, ini kalian saya ajarin, kalau ada segitiga, ini ada perpanjangan ya, maka mencari yang ini adalah sudut A dan B ini dijumlahkan sudutnya. Ya, berarti untuk mencari X ini adalah A dan B ini dijumlahkan. Sudut ini dan sudut ini. Yang sudut ini tidak. Oke, seperti ini. APC ini adalah sudut pusat, APC adalah sudut pusat, ABC adalah sudut keliling. Jadi hubungannya, ya, kita tarik garis. Ternyata sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling itu adalah setengah kalinya sudut pusat. Ingat, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling adalah setengah kalinya sudut pusat. Simpulan, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, ya, di mana gambarnya seperti ini. Kalau ada sudut pusat P, berarti ini sudut pusatnya di P, ya. Kemudian untuk mencari sudut keliling, setengahnya sudut pusat P ini. Berarti kalau di sini 50, berarti sudut kelilingnya 25. Kalau di sini 100, berarti sudut kelilingnya 50. Kalau di sini 40, berarti sudut kelilingnya 20. Bagaimana kalau yang diketahui sudut keliling? Kalau sudut kelilingnya misalkan 15, ya tinggal 2 kalinya berarti sudut pusatnya. Berarti kalau di sini 15, di sini 30. Kalau di sini 10, berarti di sini 20. Kalau di sini 50, berarti di sini 100 sudut pusatnya. Begitu ya, Nak. Contoh tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pada masing-masing gambar berikut, tentukanlah X dan Y-nya. Oke, kita jawab ya. Mudah sekali dengan rumus tadi ya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sudut keliling setengahnya sudut pusat. Sudutnya ini X sama dengan, berarti menghadap yang pakai rumus segitiga tadi ya. Berarti setengah kali 48 derajat 24, maka Y-nya adalah 2 kali 24 diperoleh 48 derajat.
Contoh yang kedua seperti ini ya. K-nya berapa derajat? Ini AOB itu 180 derajat ya. K itu adalah 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. Seperti ini. Semua sudut yang menghadap diameter itu 90 derajat atau siku-siku. Seperti ini. Perlu diingat ya, semua sudut menghadap diameter itu 90 derajat atau siku-siku. Contoh yang ketiga. Besar sudut AB. Sudut kelilingnya sudah ada 46 derajat, AB tinggal ngalihkan 2 saja. Ini ya, sudut pusatnya 37, sudut kelilingnya tinggal bagi 2 saja. Oke, seperti itulah contoh-contoh dari sudut pusat sama sudut keliling. Semoga kalian paham. Contoh yang keempat lagi. Oke, kita hitung bareng-bareng, kita jawab. Mencari X setengah busur AB, maka X adalah 180 dikurangi 62 derajat diperoleh 59 derajat. Sekarang untuk mencari Y, berarti 90 derajat dikurangi 60 derajat, maka diperoleh 30 derajat. Contoh yang kelima. Seperti ini ya. Ini sudut keliling, sudut pusatnya mana? Sudut pusatnya berarti ini enggak ada yang berpusat di lingkaran ya. Kita jawab bareng-bareng. Caranya bagaimana? LM, mencari LM itu berarti 180 derajat, kita kurangi besar busur KL 2 kali 48, sehingga diperoleh 180 kurangi 96, peroleh 84 derajat. Besar sudut A sama dengan sudut KLM sama dengan 48 derajat. Besar sudut B berarti 117 derajat dikurangi 48 derajat diperoleh 69. Besar sudut KN berarti 180 dikurangi 2 kali 69 sehingga diperoleh 42 derajat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sekian dulu. Berarti kita sudah belajar sampai sudut pusat dan sudut keliling. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut minggu depan. Semoga apa yang dijelaskan Pak Ali bermanfaat buat kalian. Dari yang belum paham menjadi paham. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.